ketika Pilkada DKI didukung oleh 212 dan Habib Rizik dan kawan-kawan, itu ya biasa aja, sah-sah aja. Kita mencari sosok pemimpin, yaitu Anies Baswedan, dan kita lihat prestasinya selama 5 tahun memimpin Jakarta. Jakarta yang dikatakan akan seperti Suriah tidak benar. Saya naik busway dari pinggiran Jakarta sampai sini cuma bayar 3.500, dan itu terintegrasi semuanya. Rakyat merasakan. Serang aja terus, cari aja terus salahnya. Kalau nggak cari kan kita nggak, relawan ini nggak bertarung, nggak semangat, Bang. Sobat Freedom, kita bertemu dalam Freedom Talks. Kali ini kita ditemani dengan Iwan Tarigan, Ketua Umum Bara Api Indonesia. Kita ingin bincang-bincang apa sih Bara Api itu dan apa maksudnya dan tujuannya. Apa kabar, Bang Iwan? Luar biasa. Mantap. Ini kalau relawan Anies harus semangat. Ya, kita harus semangat. Jadi, tolong diceritakan apa Bara Api itu sesungguhnya. Dan kenapa ke sana? Kalau dulu kan bukan itu, ada. Saya panggil Ustadz atau Bang Rahon aja. Bang Rahon aja. Oke, Bang Rahon. Relawan namanya Bara Api Indonesia. Itu barisan relawan Anies Presiden Indonesia. Ini udah berdiri setahun yang lalu. Itu ketika Pak Anies masih menjabat sebagai Gubernur DKI. Jadi kita sudah memperkirakan, dan saya ketemu dengan teman, beberapa aktivis, dan punya kesamaan persepsi bahwa Indonesia, kita mencari pemimpin. Ya, mencari pemimpin, kira-kira siapa sih yang punya kemampuan, ya, capability-nya untuk Indonesia lebih baik tentunya. Dan kita cari, ada beberapa teman dari partai macam-macam ya, belum deklarasi juga, Nasdem belum, Demokrat, PKS belum. Kita sudah menentukan Pak Anies. Akhirnya kita membentuk wadah Bara Api. Itu. Ya, kenapa Anies sih? Kan Anies ini banyak orang mengatakan intoleran lah dan segala macam lah gitu. Anda melihatnya bagaimana sih Anies ini sebenarnya? Nah, kalau dikatakan intoleran, kalau kami pribadi ya, saya pribadi seorang nasionalis Kristen, apalagi Itu. Ya, Kristen mungkin kalau ditanya maksudnya nanti intoleran, ya kita lihat kan nggak begitu. Apalagi kan saya orang politik. Saya 30 tahun di politik. 10 tahun di pengurus DPP Partai Demokrat, ya, 2 kali caleg DPR RI, ya. Saya melihat dan saya tahu, ya, ketika Pilkada DKI didukung oleh 212 dan Habib Rizik dan kawan-kawan, itu ya biasa aja, sah-sah aja. Karena memang ketika kita maju menjadi seorang entah caleg, yang ngerasain, teman-teman caleg pasti ngerasain. Ya, lagi-lagi orang kan mengatakan ini politik identitas yang dilakukan, dijalankan. Apa betul? Kan ini juga partai-partai ini identitas. Ya, tapi kan dengan sentimen negatif dibuat mereka atas Pilkada DKI. Kan beberapa waktu itu 212 wajar-wajar aja dia bilang, ya yang kalau bisa orang Muslim ya pemimpinnya Muslim, wajar-wajar aja, nggak masalah itu. Tapi kan yang paling penting capability-nya. Ya kan orang Kristen pun maunya orang Kristen juga. Abang orang Tapsel, maunya anaknya kawin sama orang Tapsel juga, itu sah-sah aja, nggak ada masalah. Ya, artinya yang dijalankan sekarang ini kan negatif campaign, bukan? Ya, itu negatif campaign atau negatif campaign, malah black campaign sebenarnya. Sudah ada ke sana ya? Ya, udah black campaign. Karena memang kalau negatif campaign itu jelas. Seperti
Bung Ganjar katakan bahwa saya suka film bokep. Ya enggak? Itu memang negatif. Dia mungkin nggak sadar bahwa itu kedepannya nanti akan menjadi negatif campaign. Tapi kalau itu memang dari mulut dia sendiri kan? Atau dia katakan, saya gagal membangun Jateng. Kemiskinan tinggi di Jateng. Oke, itu yang Anda lakukan seperti itu. Tapi bagaimana Anda melihat prestasi Anies selama di Jakarta ini, selama gubernur? Ya, prestasinya kan kita lihat ya. Dan saya katakan tadi kan kita bukan membabi buta mendukung Anies. Jadi sebelum Nasdem memilih, ya saya Demokrat itu inisiatif sendiri. Saya ini ketika memilih Pak Anies kita mendirikan relawan, saya tidak membawa nama Demokrat. Karena memang Demokrat belum memutuskan saat itu akan mendukung Pak Anies. Tapi saya pribadi bersama teman-teman yang lain, aktivis yang lain, bahwa kita mencari sosok pemimpin, yaitu Anies Baswedan. Dan kita lihat prestasinya selama 5 tahun memimpin Jakarta. Jakarta yang dikatakan akan seperti Suriah tidak benar. Betul. Terintegrasi, ya. Jadi kemana-mana. Saya kesini tadi, itu naik busway. Itu enak sekali. Modal 3.500 saya sampai sini. Kenapa nggak naik mobil? Capek. Dan Macet. capek, macet, dan genap ganjil. Banyak sekali. Ya, belum lagi parkir macam-macam. Saya naik busway dari pinggiran Jakarta sampai sini cuma bayar 3.500. Dan itu terintegrasi semuanya. Rakyat merasakan, ya. Bagi saya juga sudah banyak negara saya jalanin. Jakarta itu kota protokol itu benar-benar nggak. Kita mau ke Singapura, mau ke Barcelona, mau ke negara-negara maju lainnya, ya, mau ke Malaysia, itu Jakarta udah nggak kalah. Oke, Jakarta sudah kalah, sudah setara dengan beberapa kota internasional gitu ya. Ya. Artinya ini Jakarta ini menjadi barometer untuk Indonesia nantinya. Ya. Ditata dengan bagus. Nah, bisa dikatakan New Jakarta malah. Ya. Ya kan? Tadi dikatakan Anies itu pemimpin masa depan, tapi kok banyak sekali. Tadi udah dikatakan kampanye hitam, kalau boleh dikatakan sudah seperti itu. Apakah relawan juga melakukan perlawanan dengan kampanye hitam juga? Nah, ini yang saya ingin tegaskan. Kita sering ketemu dengan Pak Anies. Ya. Pak Anies mengatakan, sampaikan kerja-kerja kita selama 5 tahun di Jakarta. Bukan katanya. Tapi Jadi faktanya. Jadi kalau orang memimpin, ya, contoh, saya mau jadi gubernur DKI di 2024, saya mau maju. Saya baru mengatakan nanti kalau saya terpilih jadi gubernur, maka saya lakukan ini. Sekarang kita tidak, sudah melihat hasil kerjanya. Dan semuanya, saya seorang Kristen, pemimpin-pemimpin yang dipilih Tuhan juga itu dari pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukannya. Semuanya, murid-murid, ya, Nabi Isa, ya, Daud, dipilih Tuhan juga itu dari pekerjaan-pekerjaan kecil. Makanya, ya gampang lah. Kalau kita memilih orang juga jadi pegawai, kan kita lihat apa pekerjaannya. Itu udah kelihatan. Pak Anies itu udah bekerja 5 tahun. Kalau dia jelek, tunjukkan jeleknya. Kalau dia bagus, kita tunjukkan bagusnya. Dan kita lihat. Makanya kita mau mendukung Pak Anies menjadi presiden sebelum Nasdem, jauh sebelum Nasdem. Karena kita lihat kerjanya. Kalau enggak, kita nggak akan mau. Tapi kok prestasi Anies ini banyak yang mau dibabat di Jakarta? Ya wajar-wajar aja. Namanya orang bersaing. Ya, tapi kan kelihatan. Mau kelihatan seperti apa, ya? Mau selama ini dikatakan Formula E. Formula E kita lihat di tengah kota, nilai ekonominya tinggi, biayanya rendah. Untungnya itu setelah dilakukan laporan itu juga sangat tinggi. Bandingkan dengan Mandalika.
sudah meninggalkan utang 5 triliun. Itu ya jelas. Nah, itu dia. Karena menyinggung Formula E. Ini kan Anies mau dibidik karena itu di KPK. Ini kan kok aneh-aneh negara ini gitu loh. Nggak masalah. Makanya sekarang biarkan saja Tuhan menjawab. Formula E nggak usah melawan. Tapi alam yang akan melawan. Kenapa saya katakan gitu? Formula E dipermasalahkan uang kecil. Datanglah kasus Mandalika. Meninggalkan utang 5 triliun. Udah hilang tuh. Kan? Coba Formula E udah hilang. Kenapa? Karena alam tidak setuju. Orang baik dikerjain. Datang alam. Ya kan? Datang alam, tunjukkan Mandalika meninggalkan utang 5 triliun, MotoGP yang lainnya, acara itu mau dihapus karena hanya kerugian. Dan kalau itu dibiarkan, ITDC akan bangkrut. Dan kemarin mereka sudah minta penyertaan modal 1,5 triliun untuk hanya membayar utang saja. Itu bukan membangun kawasan itu, hanya untuk membayar utang. Oke. Itu PMN itu. Oke, seperti itu. Tapi kita melihat memang Anies ini sangat didukung oleh rakyat Indonesia. Ya. Kita lihat fakta-faktanya ketika dia ke daerah kemanapun, ada suatu kabupaten yang penduduknya cuma sekitar nggak nyampe setengah juta, tapi yang datang ke tempat itu bisa 1 juta lebih. Artinya dari beberapa daerah. Ya. Nah, kita melihat juga Anies melakukan pendekatan politik dengan lawan politik. Kita lihat dia bertemu dengan Puan juga, bertemu dengan Ganjar juga di Tanah Suci ya. Nah, ini pesannya dari relawan bara api ini, ya kalau kita boleh bilang yang tidak menyukai itu kan dari Jokowi sebenarnya. Dia ingin jegal ini, jangan sampai baca pres ini. Apa pesannya kepada Jokowi? Mestinya kan ini didukung semua, jangan berpihak. Ya, jadi kalau itu kita nanti ceritanya panjang lebar, Bang ya. Namanya orang berkuasa. Itu ya walaupun saya katakan saya Demokrat ya, kan tidak seperti ya nggak maruk. Ya, kalau Pak SBY itu dulu mimpin 2 periode, setelah itu ya disuruh siapa yang muncul. Ini kan nggak mau, makanannya mau diteruskan terus. Ya, Pak SBY nggak mau cawe-cawe, ya kan, nggak ditonjolkan orangnya, ya muncul sendiri. Ini kan nggak, maunya masih orangnya aja. Nah, kalau memang Pak Anies itu, kalau menurut survei-survei mereka elektabilitasnya paling rendah, ngapain dijegal? Betul. Tapi kenyataannya keterkenalan sama jumlah pemilih nggak berbanding lurus. Nggak sinkron ya. Nggak sinkron. Kita lihat elektabilitas Ganjar 31, Prabowo 30 atau sebaliknya, kemudian Anies 13%. Elektabilitas itu kan keterkenalan. Tapi kita lihat kalau dipilih, di puling-puling itu yang ratusan orang, ratusan ribu orang, yang dipilih siapa? Anies. Kita lihat survei ILC, ya bukan survei, puling. Puling lah. Yang jumlahnya ratusan ribu. Real itu rakyat. Rakyat. Bukan survei. Survei yang jelas itu, kalau kita orang politik paham, itu siapa yang bayar. Ya. Karena saya pengalaman, teman saya buat survei 2014, itu Prabowo menang karena survei. Jadi Prabowo itu menang presiden survei. Tapi nggak masalah survei seperti itu. Pengalaman di DKI Jakarta juga kan selalu nomor 3 Anies. Ya, makanya tadi nggak sebanding. Elektabilitas itu kan keterkenalan. Wajar saja Prabowo dan Ganjar terkenal. Karena dia masih menjabat. Dan sekarang digandeng-gandeng Jokowi kemana-mana. Supaya elektabilitasnya tinggi. Tapi belum tentu dipilih rakyat. Tadi, CNBC. Ya kan, Refli Harun. Oke lah, Refli Harun dibilang followersnya semuanya oposisi. Oke. Ya kan,
Tapi kalau sudah ILC atau CNBC, ya kan, Bercampur itu. udah campur. Iya. Karena berita nasional itu pun masih jauh, gitu. Dan ya tentunya mereka kan punya perangkat, Ya. ada BIN, ada BAIS, Ya. ada lembaga survei, tahu siapa yang diinginkan rakyat. Nah, itu yang mereka takutkan, itu yang berusaha dijegal terus. Dan ya seperti Formula E keluar, kita nggak punya kemampuan, ya kan, dipanggil-panggil udah 2 kali. Kenapa Mandalika nggak ada yang dipanggil? Kerugian 5 triliun. Ya, nah itu tadi, Itu. ketakutan mereka tuh kok berlebihan sebenarnya. Ada apa? Ya, kalau begini, Bang. Kalau abang takut sama saya berlebihan, kenapa? Karena ada sesuatu di saya. Karena abang nggak pede. Iya. Coba kalau bang pede, anak Medan, ya nggak? Ke terminal, ya nggak? Kalau kita tahan baco, ya kan, taekwondo, karate, mana kita takut? Iya, iya. Tapi kalau memang cemen, Ya, ya itu takut. Jangan ke pasar kalau takut. Ya, kalau orang Medan bilang begitu. Ya kan, jangan ke pasar kalau takut. Artinya, dia nggak punya kemampuan. Ini lawannya pasti kalah. Kalau memang kuat, ngapain? apa takut karena melindungi keluarga? Kenapa? Melindungi keluarga nanti kalau khawatirnya dia gitu. Banyak hal. Ya. Ya, kasus-kasus saja. Ya, tentunya pertama tadi periuk nasi. Kalau diambil, periuk nasinya kan hilang. Itu udah pasti kan. Jabatan itu kan kalau hilang kan nggak enak. Kasus-kasus, ya, kasus-kasus seperti anak-anaknya Pak Jokowi, itu kan jelas masuk ke ranah gratifikasi. Perusahaannya menerima investasi dari orang-orang bermasalah. Tentunya itu gampang sekali nanti kalau dia turun bisa jadi masalah. Ya, betul. Ya, jadi mungkin ya kita nggak memastikan. Mungkin dia takutkan itu. Ya, kemungkinan besar seperti itu. Ya kalau nggak takut ngapain? Oke, kembali ke Anies. Oke. Sebagai baca pres, tadi Bang Tarigan mengatakan bahwa jauh sebelum dideklarasi oleh partai sudah menjadi mendeklarasikan sebagai relawan gitu ya. Ya. Ini sekarang kita lihat ada tarik ulur dalam cawapres nih. Masih sangat abu-abu siapa yang sesungguhnya menjadi cawapresnya Anies karena ada di kantong dia sebenarnya. Sekarang itu udah nggak bicara, tapi sebenarnya satu nama di kantong dia. Ada bocoran nggak? Kalau kita lihat kemarin AHY satu-satunya yang ngantar mau berangkat haji gitu. Itu apa? Ada apa? Ya, jadi sebenarnya Bang, pengalaman saya, sebenarnya politik itu nggak susah sih. Nggak repot sebenarnya. Ketahuan. Abang melihat dia ditekan, dicari-cari salah. Memang dicari-cari, nggak bisa dibuat-buat. Karena memang mata itu bisa melihat kan, perasaan bisa ngelihat gitu. Sama dengan siapa pasangan Anies, ya nggak? Yang akan melaju di 2024. Sebenarnya feeling saya sudah ada. Contoh, waktu koalisi itu ditandatanganin, itu sudah ditandatangani sebulan kemudian baru dipublikasikan. Oke. Nah, saya katakan, saya pertama sekali pelepasan Pak Anies dari Jakarta, saya panitia inti. Saya tanyakan orang-orang yang tadinya sangat-sangat diseganin ya di organisasi budaya dan agama. Ya. Saya tanya, Ustadz, kenapa milih Pak Anies? Kenapa milih AHY? Ya, ini kita belum tahu nanti siapa yang dipilih. Ini ya. Masih di kantong. Masih di kantong. Tapi sekeliling Pak Anies yang waktu saya tanya itu, karena itu awalnya saya bertemu dengan mereka. Mereka maunya AHY. Saya tanya, kenapa AHY? Ya kan, kita kan mau tahu juga, walaupun saya latar belakangnya Demokrat,
Saya harus memastikan kenapa AHY. Dia katakan pertama Pak AHY itu ada mentornya, Pak SBY. Oke, yang kedua dia punya partai. Ketiga, kepribadiannya baik ya. Itu penting. Intelektual, dia bekas militer ya kan. Yang saya tahu pun saya sering berhubungan lama ya kan, saya pengurus DPP 10 tahun dengan Pak SBY, memang karakter Pak SBY itu ibarat kembaran sama AHY. Ya. Adi Makayasa, ya ranking 1 di Angkatan Darat. Itu walaupun dia tadi nggak keluar dari militer, itu jadi itu barang. Ya kan, tapi alam meminta dia lebih cepat untuk mundur. Itu sama betul karakternya. Karena kita orang politik itu bang, nggak bisa dibayarin. Walaupun kata orang, orang politik mah bisa dibayarin nanti ngikut. Enggak. Masih ada idealismenya. Kalau orangnya nggak baik, ya nggak akan didukung. Saya di Demokrat gitu ya, kalau saya lihat karakternya AHY nggak bagus gitu, ya kita nggak dukung, nggak bisa dibayarin itu. Johnny Allen. Iya, ya. Kalau Johnny Allen tentunya ada kepentingan lain ya. Pasti ada yang dongkrak, ya kan. Memang ya itu alam yang minta, ya. Saya kenal semua yang jegal, yang kemarin buat yang mau mencopet Demokrat itu kan teman-teman saya. Ya oke bang, kita kembali ke Anies. Apa pesannya terhadap mereka yang ingin menjegal Anies ini? Pesannya, dia kan mau dijegal dari Formula E, terus mau dijegal supaya informasinya agar salah satu partai nanti balelo, akhirnya tidak sampai 20%, kan calonin dia gugur tuh. Iya. Saya pesannya apa ya bang ya? Saya katakan serang aja terus. Serangan pajak? Enggak. Serang aja terus Pak Anies. Memang begitu. Petarung itu jangan. Saya itu dulu atlet karate bang. Jadi saya katakan jangan, orang kuat itu kuat bukan karena nggak diserang. Ya, serang aja terus. Cari aja terus salahnya. Kalau nggak cari kan kita nggak, relawan ini nggak bertarung. Nggak semangat bang. Cari aja terus. Pak, saya bilang katakan, saya nggak pernah katakan itu jangan dicari-cari kesalahannya, cari aja terus. Ya. Benar bang, saya orang yang mengandung mazhab seperti itulah. Ya, kalau nggak diserang, nggak naik bang. Ini ya. Ya, jadi nanti abang pun nggak ada berita kalau nggak diserang. Kalem, ya nggak kayak Prabowo gitu kan. Nggak ada yang nyerang. Itu nggak ada yang nyerang itu bahaya. Ya, kalau saya bilang, saya katakan nih, semua yang benci sama Anies teruskan. Lebih kencang lagi. Benar. Tapi relawan tidak membalas dengan kencang kan, nggak perlu. Ya, selain kita tunjukkan. Ya, dia bilang ini salah, ya enggak? Kita tunjukkan bahwa ini tidak salah. Dibantu oleh alam seperti kasus Mandalika. Ya enggak? Dipanggil 2 kali. Sekarang KPK yang malu. Formula E kasusnya nggak ada. Ya kan? Jelas nggak ada. Nggak didukung. Nggak ada BUMN yang nggak mau dukung. Semuanya nggak serentak, nggak mau bantu. Jalan tuh barang. Mandalika semuanya bantu BUMN, hancur tuh barang. Jadi abang mau apa? Ya kan? Mau kita apain? Jelas kok orang itu bang, kalau politik Indonesia itu siapa yang ditekan itu yang dibela bang. Sama dulu anak Medan itu, siapa yang dipukulin itu kita pukul tuh yang mukul. Itu udah ada nanti ibaratnya apa ya? Panggilan alam itu, kita nggak suka orang diintimidasi. Jadi kalau saya katakan sama yang benci sama Anies, kalau Anda mau Anies menang ya hantam aja terus. Makin naik. Iya, jadi saya buka di rahasianya, hantam aja terus. Ya kan? Kita seneng aja, hantam aja terus. Cari aja terus salahnya. Ya kan?
kita makin kuat. Ya enggak? Ya, kembali ke situ tadi. Sebenarnya kekhawatiran tidak hanya dari mereka di pemerintahan, tapi Ya. isunya kan ada kekhawatiran dari oligarki segala macam ini. Ini sebenarnya nggak perlu khawatir oligarki ini dengan tampilnya Anies jadi presiden nanti kan. Ya tentunya Sepanjang tidak bersalah. ya kalau nggak bersalah ya pengusaha itu kayaknya sepanjang ini sih akan terus bermain di dua kaki, Bang. Dia nggak akan pernah ikut di dalamnya. Siapapun menang dia yang menang kok mereka. Ya, karena dia punya modal. Hanya saja bisnis itu tidak seperti yang lama-lama menggunakan kebijakan yang untuk menyusahkan rakyat. Gitu. Umpamanya seperti subsidi mobil listrik, motor listrik, itu kan nggak tepat sasaran, Bang. Kita lihat sih, yang mobil listrik itu murah-murahnya, Bang, itu paling murah 300 juta. Itu yang paling jelek. Mungkin 70 juta atau 70% rakyat Indonesia ini nggak pernah ngelihat 100 juta. Uang 100 juta loh, Bang. Ya. Uang 100 juta dia nggak pernah lihat. Tapi kalau mobil 300 juta itu disubsidi, artinya kan kita mensubsidi orang kaya. Itu nggak tepat sasaran. Kemana? Ya, Break. kita subsidi nelayan, pertanian. Sekarang pertanian babak belur. Karena apa? Pupuk. Nggak ada, langka. Ya kan? Mahal. Ya itu, hanya dipindahkan ke sana aja. Oke, Bang Seperti Tarigan. itu. Itu tadi bincang-bincang kita dengan Bang Tarigan, dan mohon closing statementnya apa? Closing pernyataan penutup dari Bang Tarigan tentang Anies ini. Ya, kita harapkan ya ini untuk Indonesia, Bang. Kemenangan Pak Anies bukan kemenangannya Pak Anies. Kemenangan Pak Anies bukan kemenangannya relawan. Kemenangannya Pak Anies itu bukan kemenangannya Nasdem. Kemenangannya Pak Anies bukan kemenangannya PKS. Bukan kemenangannya Demokrat. Tapi kemenangannya bangsa Indonesia. Iya, kemenangan bangsa Indonesia itu sangat menarik dan bagus. Yes. Karena kita ingin negara ini semakin maju dan ingin kesatuan makin kuat, dan kita yakin jika Anies terpilih jadi presiden, yang namanya isu negatif tentang intoleran dan segala macam itu tidak benar, kita buktikan di Jakarta. Yes. Itu, dan namanya pemilihan memang harus pertarungan, harus ada 2 calon atau 3 dan sebagainya. Karena kalau tidak begitu, itu namanya bukan demokrasi. Kalau cuma 1 calon, itu bukan sebuah demokrasi. Itu adalah sebuah keniscayaan di negara Republik Indonesia yang menganut paham demokrasi terbuka, ya, yang sangat terbuka. Jadi kita berharap tentu kepada para calon dan juga para pendukung ke depan, jangan sampai karena ada pilpres, karena ada katakanlah pilkades, pilgub, setelah itu berkelahi gitu. Itu kita alami dalam 2 periode ini. Paling tidak berkelahi dalam medsos. Itu yang kita harapkan. Dan kita yakin nanti ke depan itu tidak akan terjadi, dan semoga pilpres di 2024 nanti menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan keinginan rakyat Indonesia, yang sesuai dengan keinginan bangsa, untuk kemajuan bersama dan untuk persatuan Indonesia. Ya, sobat, itu bincang-bincang kita dengan Iwan Tarigan, Ketua Umum Bara Api, Barisan Relawan Anies Presiden Indonesia. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.